wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Masita Saniapon dari Prodi Bisnis Digital semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu marketing plan guna untuk melengkapi nilai UAS manajemen pemasaran. Kita langsung saja kepada materi yang akan saya presentasikan. Jadi untuk marketing plan di sini dengan judulnya yaitu Warung Makan Mamaji. Jadi ini adalah usaha yang sedang saya rintis mulai dari tahun 2022 tahun lalu hingga saat ini. Untuk pembahasan kali ini akan ada 9 pembahasan yang akan saya bahas. Teman-teman bisa lihat di table of content yang telah saya susun, dimulai dari bisnis yang dijalankan sampai dengan ukuran kesuksesan yang telah saya capai. Jadi kepada teman-teman nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu bisnis yang dijalankan. Seperti judul tadi yang di awal, bahwa usaha yang sedang saya rintis itu dikenal dengan Warung Makan Mamaji. Sebagaimana kita tahu bahwa makanan adalah kebutuhan bagi semua orang. Siapa sih yang butuh makan? Ya kan, semua orang butuh makan. Jadi kami hadir untuk memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan hati dan perut Anda. Kami percaya bahwa makanan yang baik tidak hanya tentang rasa yang lezat, tapi juga tentang kesederhanaan, kehangatan, dan hubungan yang baik antara konsumen dan pelayan. Filosofi kami adalah menghidangkan hidangan yang autentik dan berkualitas dengan bahan-bahan segar yang dipilih dengan teliti. Kami menciptakan hidangan dengan keahlian dan cinta, menyiapkan setiap hidangan dengan penuh perhatian dan kualitas terbaik. Kami memahami betapa pentingnya makanan dalam membangun hubungan sosial. Kemudian untuk brand dan mereknya. Jadi brand atau mereknya yang saya punya di sini seperti judul di awal tadi, brandnya itu Warung Makan Mamaji, dan kami berfokus untuk memberikan pengalaman kuliner yang berkesan bagi setiap pelanggan. Yang pertama adalah hidangan yang lezat, kemudian pelayanan dan ramah dan profesional, dan ruang makan yang nyaman. Tidak mungkin kan kami menyediakan rumah makan yang tidak nyaman. Jadi kami selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan makan agar pelanggan dapat menikmati hidangan dengan penuh kepuasan. Untuk logo dan jargo, teman-teman bisa lihat di sini. Logo saya itu seperti ini, seperti gambar yang ada pada slide saya. Jadi ada jargonnya, yaitu soal rasa yang tanya, sempernah mau kalah. Jadi ini adalah bahasa Ambon atau bahasa Maluku. Kami menggunakan bahasa Ambon agar mudah diingat. Pada dipilih sebagai nama yang sederhana dan mudah diingat. Ini mencerminkan kehangatan dan keakraban yang ingin diberikan oleh kami kepada pelanggan. Kemudian logo kami juga mencerminkan nilai kelezatan, keunikan, dan kemewahan makanan yang disajikan. Desain logo menggunakan kombinasi warna-warna cerah yang menarik perhatian. Mungkin saya zoom biar lebih jelas. Jadi kira-kira seperti ini ya. Seperti ini logonya. Next, untuk visi dan misi. Visi dan misi kami yaitu visinya menjadi warung makan pilihan utama yang menyajikan hidangan kuliner khas Indonesia dengan cita rasa lezat dan kualitas terbaik. Kemudian misi kami yaitu menyajikan hidangan yang lezat dan berkualitas, lalu pengalaman makanan yang ramah dan menyenangkan, dan kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Itu misi dari kami. Next, untuk slide-nya adalah target pasar. Jadi kalau target pasar itu semua kalangan ya.
mulai dari usia anak sampai dewasa, genrenya pria dan wanita, dan untuk ekonominya dari ekonomi bawah sampai atas, karena tidak mungkin semua orang itu tidak butuh makan. Jadi kalau menurut saya dalam hal bidang makanan atau kuliner, itu targetnya itu untuk semua orang yang memang perlu untuk makan. Kompetitor atau pesaing. Jadi pesaing itu bisnis atau usaha sejenisnya. Jadi di usaha saya itu ada letaknya di depan Bank Mandiri Pantai Merdeka. Jadi pesaingnya itu ada beberapa bisnis atau usaha sejenisnya yang sedang buka juga di sana. Jadi itu adalah menjadi pesaing atau kompetitor dari saya. Kemudian media promosi. Kebanyakan usaha saya ini kebanyakan sih orang-orang taunya dari customer to customer, jadi pelanggan ke pelanggan. Ada juga akun TikTok saya mempromosikan makanan saya melalui akun TikTok. Lalu ada FB, Instagram, WA, juga YouTube, dan GoFood. Bisa pesan di Maxim, Grab, dan aplikasi lainnya. Untuk budget, nah, untuk budget teman-teman bisa lihat biaya tetap. Di sini saya merangkum dia sebagai biaya tetap karena setiap bulannya itu kami sewa tempatnya itu kisaran 1 juta. Kemudian ada biaya untuk perlengkapan masaknya, targetnya juga seperti yang teman-teman lihat. Kemudian ada transportasi, perlengkapan makanan lain dan lainnya. Kemudian untuk tabung gas atau kompor, minyak tanah dan lain-lain. Ini teman-teman bisa lihat budget yang telah saya cantumkan di sini. Lalu ada biaya terduga. Nah, itu untuk bahan makanannya. Jadi setiap hari itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kami menyediakan bahan dengan kualitas yang baik. Jadi bahan makanannya itu dia dibelinya setiap hari. Jadi kami memang menyediakan kualitas makanan yang betul-betul masih fresh. Untuk ukuran kesuksesannya, sejak usaha ini dibuka dari tahun 2022 hingga saat ini, alhamdulillah Warung Makan Mamaji memiliki pelanggan tetap seperti pedagang pasar Matika yang paling utama itu, dan juga beberapa instansi lainnya dapat teman-teman lihat. Mungkin itu saja marketing plan dari saya yang dapat saya presentasikan. Sedikit saran dari saya kepada teman-teman yang ingin membuka usaha. Jadi ketika teman-teman ingin membuka usaha, selain niat, ikhtiar, kemudian yang utama itu modal, lalu berikutnya adalah circle atau pertemanannya teman-teman. Jadi di saat teman-teman sudah memulai buka usaha, ruang lingkup pertemanannya juga itu diubah. Karena gini, mindsetnya seseorang atau pemikirannya seseorang itu bakal berbeda-beda. Contohnya gini, ketika teman-teman baru membuka usaha kemudian mengalami kerugian, tidak semua usaha itu dia berjalan lancar. Misalnya teman-teman mengalami kerugian, kemudian cerita nih ke teman yang tidak bekerja atau hanya karyawan biasa. Nanti yang dikasih sarannya tuh kayak gini, kayak cerita, bro, kemarin kita buka usaha tapi kita rugi 2 juta. Nanti teman yang pengangguran tadi atau hanya karyawan biasa, dia tidak akan memberi saran, tapi dia akan memberi ocehan, atau dia bilang kayak gini, udah ngapain juga buka usaha, rugi kan. Jadi dia tidak akan memberikan semangat atau dia tidak akan memberikan motivasi, tetapi dia malah menjatuhkan mental kita sebagai
pemula dalam membuka usaha. Jadi kepada teman-teman yang mau membuka usaha, saran dari saya, circle-nya atau pertemanannya, bukannya saya ingin mengajarkan teman-teman untuk memilih-milih teman, tetapi lebih baik bertemanlah dengan sesama orang yang ingin merintis usaha, agar mindsetnya kita dapat dirubah, tidak untuk foya-foya dan tidak untuk membuang-buang waktu atau hanya untuk bersenang-senang. Jadi selagi teman-teman masih di usia yang sangat muda, ayo sama-sama kita membuka usaha agar ketika nanti di usia tua kita bisa menikmati apa yang telah kita tuai saat ini. Mungkin itu saya dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada tutur kata yang salah serta tingkah laku saya yang kurang mengenakan. Bila itu boleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.